Katanya sih, mencari ilmu di medsos berarti berguru kepada setan. Benarkah seperti itu? Kami menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'alim Center dimanapun berada. Yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, sudah beberapa kali kami menjawab tentang pernyataan beberapa ustadz atau kiai yang mengatakan bahwa mencari ilmu di medsos, media sosial, baik itu di WA, di Facebook, di YouTube, maupun di Google, katanya sih sama saja dengan berguru kepada setan. Benarkah seperti itu? Oleh sebab itulah, melalui video yang cukup singkat dan pendek ini, kami Al-Faqir dan Mu'alim akan menjawabnya dengan tegas. Tidak benar. Tidak benar bahwa orang yang mencari ilmu lewat medsos itu disamakan dengan berguru kepada setan. Ini tidak benar. Hanya saja nih, setiap orang yang mencari ilmu lewat medsos harus berhati-hati. Mengapa? Karena tidak semua yang menyebarkan ilmu di medsos itu alim alamah. Tidak. Banyak sekali orang-orang bodoh yang bajunya mirip ustadz. Banyak sekali dukun-dukun yang bodoh yang berbajunya seperti baju ustadz dan kiai. Tetapi mereka tidak memiliki sanad ilmu yang jelas yang sambung sampai kepada Rasulullah SAW. Apalagi nih di YouTube sekarang ini kan banyak YouTuber yang bajunya mirip ustadz, yang memakai songkok atau kopiah, bahkan memakai surban, memakai ikat kepala dan seterusnya. Yang dibaca seolah-olah itu Quran hadis, tetapi Masya Allah sesat menyesatkan. Sesat menyesatkan. Ini lebih berbahaya. Lebih berbahaya daripada konten-konten yang maksiat, yang jelas-jelas maksiat. Lu kok bisa begitu? Iya. Misalnya nih, kalau ada konten mesum itu kan orang-orang awam tahu. Orang awam tahu bahwa itu mesum, itu maksiat, itu dosa. Sedangkan kalau ada konten-konten yang kelihatannya bajunya ustadz, bajunya mirip kiai, tetapi ternyata sesat menyesatkan. Siapa yang tahu coba? Hanya orang-orang alim saja yang tahu. Inilah makanya para ustadz-ustadz gadungan, ustadz-ustadz abal-abal yang membuka konten-konten YouTube yang tidak mendalami tentang seluk-beluk Al-Quran dan hadis, tidak mendalami seluk-beluk fikih dan tasawuf. Ini sangat berbahaya. Apalagi ilmu akidahnya sangat cetek, sangat dangkal sekali. Tidak pernah mempelajari kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah yang mendalam, tapi sudah bernafsu membuka konten-konten memberikan ijazah di YouTube. Ini bahaya. Bahaya, sesat, menyesatkan. Sekali lagi, lebih berbahaya daripada konten-konten mesum, ya. Karena konten-konten mesum itu setiap orang awam tahu kalau itu mesum. Mesum itu adalah dosa, maksiat. Sedangkan konten-konten yang memberikan ijazah yang mirip bentuknya yang Al-Quran hadis, mirip. Tetapi sebenarnya sesat menyesatkan, dolun mudillun. Orang awam tidak tahu, ribuan bahkan jutaan orang awam tidak tahu. Tidak tahu kalau itu maksiat, tidak tahu kalau itu lebih jahat daripada konten maksiat. Ya, yang tahu hanya para ustadz, para kiai yang betul-betul alim dan alamah, at-tabahhur fil ilmi. Tabahhur fil ilmi yaitu telah mendalam dalam ilmunya. Oleh sebab itulah sekali lagi kami jelaskan nih, ya, bagi para pencari ilmu lewat medsos, maka perhatikan nih ciri-cirinya. Kalau yang mencari ilmu lewat medsos itu tahu dan paham bahwa ilmu itu Quran dan hadis, maka tolonglah kalau ada orang yang memberikan ijazah, tolong tuntut mana dalil Qurannya, mana dalil hadisnya, begitulah.
Kalau tidak ada dalil Quran hadisnya itu ngarang-ngarang dituntun oleh iblis laknatullah alaih. Banyak orang yang ngarang-ngarang. Kalau masalah doa itu mustajab, lawang doa iblis ya, doa iblis laknatullah alaih, doa setan itu lebih mustajab, tapi tidak diridhoi oleh Allah. Hanya diberikan izin oleh Allah tetapi tidak diridhoi. Apakah kita ingin meniru doanya iblis dan setan? Tidak kan? Oleh sebab itu sekali lagi, orang yang mencari ilmu lewat medsos ini tidak sama dengan orang yang berguru pada setan, tidak sama. Mengapa? Karena kalau orang berguru pada setan itu begini, orangnya bodoh, jahil, tidak ngerti apa-apa. Tapi dia pergi ke gunung, ke lembah-lembah, ke gua, ke hutan, ke tengah samudra misalnya. Dia berguru, jelas gurunya setan. Tetapi kalau ini kan YouTube apalagi ada gurunya. Hanya saja gurunya ada yang benar, ada yang sesat menyesatkan. Itu saja bedanya ya. Qala Ibnu Shalah rahimahullah taala fi muqaddimatihi. Telah berkata oleh Ibnu Shalah rahimahullah taala di dalam kitab muqaddimah beliau, yaitu di dalam fi ulumil hadis, di dalam ilmu-ilmu hadis ya, yaitu tentang mustalahul hadis. Apa kata Imam Ibnu Shalah? Wa in ajaza lil muslimina am mutasabina fil istijazati wa lam ya'rifhum bi'ayanihim wa la bi ansabihim walam ya'rif adadahum walam yatasaffah asma'ahum wahidan fa wahidan fayambaghi ay yasihha dzalika aidan. Wa in ajaza, dan jika memberikan ijazah oleh seorang guru, baik itu lewat langsung atau lewat medsos, lil muslimina kepada orang-orang Islam al mutasabina yang dinisbatkan fil istijazati di dalam pemberian ijazah, walam ya'rif dan tidak mengenali oleh sang pemberi ijazah hum pada mereka orang-orang yang diberi ijazah bi'ayanihim dengan kenyataan mereka, wala bi'angsabihim dan juga tidak mengetahui tentang nasab-nasab mereka, walam ya'rif adadahum dan tidak mengenali jumlah mereka, walam yatasaffah asma'hum dan tidak meneliti nama-nama mereka wahidan fa wahidan, satu persatu, fayambaghi ayyasiha, maka seyuknyanya oleh sah oleh dzalika, oleh itu they aidon dalam keadaan juga jadi sah, kama yasihu sima'u man hadara majlisahu lisima'i minhu, sebagaimana sah orang yang mendengar pendengaran orang yang hadir di majelisnya untuk mendengarkan ilmu darinya. Wa illam ya'rif hum aslan wa lam ya'rif adadhum, walaupun sang guru tidak mengenali mereka sama sekali dan juga tidak mengenali jumlah mereka. Wala tusaffahu ashkhasuhum wahidan dan juga tidak diteliti ya pribadi-pribadi mereka satu persatu. Jadi boleh seorang mujiz, orang yang memberikan ijazah, seorang guru yang memberikan ijazah lewat medsos itu boleh. Sang pencari ilmunya juga boleh sah, sanadnya sambung. Tapi tidak semua loh ya, tidak semua. Ada banyak sekali ustadz-ustadz yang gadungan, yang abal-abal, yang ilmunya sesat menyesatkan. Demikianlah jawaban kami. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.